Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang Maqasid Syariah, teori berlakunya hukum Islam, dan asas-asas hukum Islam pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Materi ini disusun oleh Amelia Fitri, Helmi Zaki Arik, Ahmad Farel Al-Yubisiata, Salsabilah Elektra Setias Moro, dan Raden Irfa Kadri. Maqasid Syariah. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitupun sebuah syariah. Maqasid syariah bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, undang-undang ini tujuan dibuatnya untuk pemerintahan Aceh yang disahkan untuk menindaklanjuti hasil dari perjanjian damai antara pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Undang-undang pemerintahan Aceh ini juga memandatkan pembentukan Pengadilan HAM Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, dan juga untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Aceh untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Aceh, mengingat sejarah konflik Aceh yang berharga dalam membangun masyarakat Aceh saat ini dan akan datang. Yang kedua, teori berlakunya hukum Islam. Teori pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam, yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas, perlu membentuk undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Yang ketiga, asas serta bentuk dan susunan. Penyelenggaraan pemerintah tercantum dalam pasal 20. Penyelenggaraan pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas kesetaraan. Terdapat juga pasal 21 yang berbunyi penyelenggaraan pemerintah Aceh terdiri atas pemerintah Aceh dan DPRA.
Ayat 2. Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota terdiri atas pemerintah kabupaten atau kota dan DPRK. Ayat 3. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan kabupaten kota diatur lebih lanjut dalam kanun. Kanun, yaitu peraturan gubernur dan peraturan bupati wali kota. Hal tersebut tercantum pada pasal 236. Kanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Pasal 237 ayat 1. Materi muatan kanun mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, keanekaragaman, keadilan, non-diskriminasi, kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan. Ayat 2. Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan kanun yang bersangkutan. Sekian, terima kasih.